Selamat pagi, Pak Heri. Pagi. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, dan kita boleh sama-sama boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sebab Tuhan baik bagi kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita mau memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Bahkan Engkau nyatakan di sepanjang jalan hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang baik. Engkau yang sungguh baik. Engkau yang sangat baik. Engkau yang selalu baik. Dan selamanya Engkau baik bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali kita katakan saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
baik, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya kau baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain menyangkal. Hanya kepadamu kami berharap. Kami percaya, kami berserah kepadamu, Yesus, Yesus Tuhan. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengasihi dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu. Kau beri semua yang ada padamu, kau berikan bagi kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah. Hanya kepadamu kami percaya, hanya padamu kami percayakan hidup kami. Sebab kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu,
berkuasa di bumi di surga, hanya padamu kami berharap, hanya padamu kami berserah, kami puji, kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama, hanya Kau satu-satunya. Kau Allah di atas segala Allah, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau Raja di atas segala Raja, Yesus. Kami sembah, kami puji Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Kau ajaib, Kau setia, janji-Mu yang amin. Kau Bapa yang baik, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu,
janjikan, aku telah percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan darimu. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu Kau janjikan, aku telah percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku Kami percaya, sebab itu kami mau terus berserah kepadamu dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Sebab kami percaya janji-janjimu itu ya dan amin bagi kami. Engkau tak pernah ingkar janji, Engkau selalu menepati janjimu tepat pada waktumu Tuhan. Sebab itu biarlah kami terus menanti-nantikan Engkau, berharap dan percaya kepadamu, bahwa pertolongan kami datangnya hanya daripadamu. Dan pertolonganmu tidak pernah terlambat bagi kami, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.
Oke, silakan Pak Ramli. Baik, makasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di Ya, kita akan melanjutkan renungan harian kita yang hari ini sampai pada Keluaran 27 ya. Ya, seperti beberapa hari ini sudah dijelaskan oleh Pak Heri dan beberapa teman-teman bahwa membaca perikop-perikop yang berikut ini tentu uh, terasa amat panjang ya, terasa ribet, terasa membosankan. Tapi uh, sebenarnya kalau kita mau belajar ya, luar biasa sebenarnya rahasia-rahasia firman Tuhan yang bisa kita dapatkan di dalam setiap perikop-perikop ini ya. Kemarin Johan sudah memberkati kita dengan satu prinsip bahwa kita yang seribet apapun, yang penting kita taat aja ya. Tuhan mau kita taat ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun sebuah kemah suci ya. Kalau kita uh, apa kita searching di Google ya, kita melihat bagaimana susunan daripada kemah suci itu ya. Jadi sebuah sebuah tempat ya, sebuah kemah yang uh, terdiri dari 3 ruang ya, ada halaman ya, ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus ya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan instruksi untuk Musa membangunnya seperti yang Tuhan inginkan ya. Tentu pertanyaannya adalah mengapa Tuhan memerintahkan demikian ya. Nah, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama. Nah, di perikop Keluaran pasal 27 ini ya, ini berbicara tentang bagian-bagian dan perlengkapan yang harus ada di kemah suci tersebut ya. Yang pertama nanti di Keluaran 27 ini di perikop yang pertama tentang mesbah korban bakaran, yang kedua tentang pelataran, dan yang terakhir nanti tentang minyak untuk lampu ya. Kita mulai dari ayat yang pertama mengenai mesbah korban bakaran. Haruslah engkau membuat mesbah dan kayu penaga 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mesbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mesbah itu, dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya, dan perbaraan-perbaraannya. Semua perkakasnya itu harus kau buat dari tembaga. Haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. Haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mesbah itu. Haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mesbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mesbah itu waktu mesbah itu diangkut. Mesbah itu harus kau buat berongga dari papan seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mesbah itu. Ya, jadi ini instruksi kepada Musa untuk membuat mesbah bakaran, mesbah korban bakaran, tempat di mana imam-imam mempersembahkan korban bakaran
sewaktu mereka masuk ke kemah suci ya, ke tabernakel. Jadi ketika mereka mau berjumpa dengan Tuhan, atau kalau mau imam yang paling tinggi berjumpa dengan Tuhan setahun sekali, yang harus mempersembahkan korban bakaran di tempat ini ya. Saya pribadi bertanya ya, kenapa sih Tuhan harus menyuruh untuk membuat tabernakel ini atau kemah suci ini ya. Nah, eh, ternyata luar biasa ya, bahwa kita tahu sebelum adanya tabernakel ini, sebelum adanya kemah suci, eh, kita baca di perikop-perikop sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, di mana bangsa Israel bisa ketemu dengan Tuhan, ya. Kita tahu di Gunung Sinai, ya, pada waktu itu ya, di Gunung Sinai. Tapi kan waktu kita baca di pasal-pasal sebelumnya itu, untuk bertemu dengan Tuhan seperti Ibu Dorka sudah jelaskan ya, untuk bertemu dengan Tuhan itu mengerikan sekali ya. Ada api, ada asap, kemuliaan Tuhan, ada kilat menyambar sana sini, ada suara malaikat yang menggelegar ya. Nah, sehingga bangsa Israel begitu ketakutan dan me, meminta supaya Musa aja yang mewakili mereka, karena mereka ketakutan, karena mereka tahu kalau mereka bertemu dengan Tuhan mereka akan bisa mati ya. Nah, berarti kan uh, Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel ini ya, supaya apa? Kan memang kalau kita lihat dari ini, artinya tabernakel itu adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Jadi saya semakin bangga dan semakin kagum ya, bahwa Tuhanlah yang berinisiatif ya. Tuhanlah yang berinisiatif untuk hadir di tengah-tengah umatnya ya. Itu sesuatu yang menyentuh hati kita ya. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan ingin ada di tengah-tengah umatnya, ingin hadir di tengah-tengah umatnya. Bangsa Israel tidak perlu lagi ketakutan ketika ingin berjumpa dengan Tuhan. Mereka cukup mendekat saja di kemah suci, karena kan memang mereka tidak bisa masuk ke ruang kudus atau apalagi ke ruang maha kudus. Orang-orang biasa hanya bisa masuk ke halamannya saja ya, ke pelatarannya saja. Tapi bagi bangsa Israel itu sudah cukup melambangkan kehadiran Tuhan bagi mereka. Kalau mereka ingin apa namanya, ya katakanlah ingin melihat Tuhan walaupun bukan bertatap muka, mereka cukup datang ke mendekat ke kemah suci itu, dan mereka tahu, mereka yakin bahwa Tuhan ada di dalamnya, Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan mereka bisa lebih tenang tentunya ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa kemah suci ini adalah inisiatif Tuhan supaya Tuhan bisa hadir, bisa berada di tengah-tengah umatnya. Dan yang saya dapatkan adalah bahwa Tuhan sendiri yang mendesain tempat kehadirannya. Ya, Tuhan yang mendesain. Sumbernya adalah dari Tuhan. Musa disuruh membuat seperti yang Tuhan mau gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, kalau kita kalau kita ingin Tuhan hadir di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah komsel kita, di tengah-tengah keluarga kita, maka sebenarnya kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan supaya kita siapkan di tengah-tengah komunitas kita. Nah, salah satu yang paling penting, kita setuju pasti ya, bahwa eh, konsep ketika Tuhan rindu hadir adalah ketika komunitas kita saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain,
itu adalah tempat yang paling nyaman bagi Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Jadi ini bukan bicara soal apa namanya, bicara soal fisik gereja, tata ruang gereja sehingga Tuhan hadir, atau bentuk komunitasnya atau bentuk keluarga kita, tapi adakah komunitas kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Karena ketika kita saling mengasihi, disitulah sesungguhnya Tuhan ingin hadir di tengah-tengah kita. Itu beberapa hal yang saya dapat dan saya renungkan ya. Nah, yang terakhir sekali lagi, tabernakel atau kemah suci ini ternyata juga berarti ya, kalau kita lihat-lihat, ini bicara juga soal tadi soal hubungan ya. Nah, ini juga bicara soal eh, penebusan Kristus kepada kita. Karena apa? Karena kalau kita baca tadi ayat 1 sampai ayat 8 tentang mesbah eh, korban bakaran ya. Jadi kalau kita masuk ke tabernakel ini, maka yang pertama kita masuk di halamannya itu yang kita jumpai adalah mesbah korban bakaran ini ya. Kalau bicara mesbah korban bakaran, berarti ini bicara soal uh, korban Kristus kepada kita ya. Karena apa? Karena kalau orang mau berjumpa dengan Tuhan, imam mau berjumpa dengan Tuhan, dia harus melewati korban ini, dia harus mengalami atau melakukan mempersembahkan korban ini, tentu pada zaman dulu ya. Nah, ini berbicara tentang pengorbanan Kristus kepada kita, atau berbicara tentang jalan keselamatan bagi kita ya. Jadi kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, tentu Kristuslah menjadi mediatornya bagi kita. Kristus yang sudah mempersembahkan dirinya di kayu salib ya. Nah, seperti kemarin juga sudah kita bahas bahwa dulu begitu ribet untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, sekarang kita bersyukur ya, Kristus sudah mati di kayu salib untuk kita ya, dan kita bisa habis baterainya. Sorry ya. Ya, jadi mesbah korban bakaran ini mengingatkan kita ya tentang jalan keselamatan ya. Saya ingin kita membaca di dalam satu ayat di dalam Ibrani 9 ayat 28, saya akan bacakan Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi kalau bicara tentang korban bakaran ya, tentu bisa panjang yang bisa kita diskusikan, tapi satu hal tentu saja kita bisa menghubungkannya dengan pengorbanan Kristus bagi kita. Saya akan lanjutkan di dalam Keluaran 27 tadi, ayatnya yang ke-9, tentang mengenai pelataran. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu, pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lainan halus yang dipintal benangnya. 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu, pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu. Lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua
Di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-penyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak, dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta. Dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan alas-alasnya harus dari tembaga. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci, dan juga segala patoknya, dan segala patok pelataran semuanya harus dari tembaga. Ya, sekali lagi kelihatannya memang ribet, rumit ya, tapi mungkin bisa kita sederhanakan. Jadi untuk masuk ke apa namanya ke ruang Maha Kudus, kita sebelumnya harus berjumpa dengan ruang kudus, dan di luar kemah suci itu ada namanya halaman ya, atau pelataran. Inilah yang disebutkan di dalam perikop ini ya. Tapi kita belajar ya, setelah tadi kita melewati mesbah bakaran, ada pelataran ya, ada halaman. Nah, saya coba baca-baca ya. Ini melambangkan apa ya? Dan kita bersyukur juga sekali lagi, ini soal penebusan Kristus bagi kita tadi ya, Kristus yang membenarkan kita. Jadi pelataran itu adalah kan dia memisahkan antara apa tadi, halaman ya, ruang kudus, ruang maha kudus. Kalau ruang maha kudus yang bisa masuk hanya imam-imam, hanya imam yang paling tinggi, itu pun setahun sekali ya. Kemudian kalau ruang kudus itu imam-imam biasa boleh yang mempersiapkan. Sementara di halaman itu adalah orang-orang biasa boleh ada di sana untuk mempersembahkan korban. Jadi ada apa namanya? Ada perbedaan-perbedaannya ya. Ada kelas-kelasnya. Nggak bisa sembarangan orang untuk masuk. Tapi kita bersyukur oleh karena Kristus yang membenarkan kita ya, kita hari ini bisa langsung berbicara, berhadapan dengan Bapa di surga, dengan Allah kita ya, tanpa harus dibeda-bedakan ya, apa namanya, keimaman kita. Dan kita bersyukur untuk hal itu ya, bahwa hari ini kita tidak perlu repot, tidak perlu ini, kita kapan saja, di mana saja, ya, kita bisa berhadapan langsung dengan Tuhan. Ini suatu berkat yang harusnya kita sadari dan kita hayati bersama-sama. Ya, yang terakhir mengenai minyak untuk lampu, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Ya, jadi ini tentang jadi dikatakan bahwa kemah suci itu tentu di dalamnya gelap sekali karena tidak ada jendela ya, karena dilapisi oleh kain-kain yang cukup tebal, tidak ada cahaya. Tentu di dalamnya diperlukan lampu supaya imam bisa bekerja di dalamnya. Dan lampu ini kita tahu ada 7 lampunya ya, ada seperti kaki Dian itu ya. Dan minyaknya harus minyak zaitun yang murni, karena minyak zaitun yang murni ini tahan lama dikatakan ya, tapi harus yang murni. Ini bicara apa? Kalau bicara lampu, tentu bicara soal pelita ya, dan kita bersyukur kita mempunyai Kristus yang merupakan terang bagi kita ya. Kita yang percaya kepada Kristus tidak lagi berjalan di dalam kegelapan ya, tetapi kita mempunyai terang hidup di dalam diri kita ya.
kita tidak takut menghadapi hari esok, kita tidak takut menghadapi masa depan kita tidak takut menghadap masa depan keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, karena kita percaya ya Kristus terang bagi kita. Yang penting bagi kita ketika kita taat ya hidup di dalam jalan-jalannya, maka hidup kita pasti diberkati ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur ya kita bisa belajar dari tabernakel ini bahwa Tuhanlah yang berinisiatif untuk hadir di tengah-tengah kita dan Dia selalu rindu ada di tengah-tengah kita. Nah, untuk menyadari hal inilah kita seharusnya kekristenan itu bukan soal bicara berkat atau jawaban doa, tapi kekristenan bicara soal hubungan. Sekali lagi, soal hubungan. Tuhan mau ya kita bisa berkomunikasi dengan Dia senantiasa. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Eri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi luar biasa ya ketika kita terus belajar firman, kita mengerti hal-hal yang selama ini mungkin nggak kepikir, tapi tentu pagi hari ini kita diingatkan lagi. Ada satu kebenaran yang ditekankan kembali oleh Pak Ramli tadi, bahwa ingat bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan yang punya inisiatif untuk mencari kita, dan Tuhan yang memberikan cara-cara untuk kita bisa setiap saat ada bersama dengan Dia. Itulah bedanya kekristenan dengan agama. Kalau agama itu kan adalah usaha atau cara manusia untuk mencari Tuhan. Makanya nggak usah bingung Bapak Ibu, di dunia ini ada begitu banyak agama, ratusan bahkan mungkin ribuan agama, kepercayaan, keyakinan, cara-cara orang, bagaimana caranya mereka datang kepada Tuhan. Sangat-sangat banyak, ribuan agama. Nah, tapi kita bersyukur bahkan sejak dari perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berinisiatif mencari. Sejak dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia sembunyi karena ketakutan, maka Tuhan yang lebih dahulu berinisiatif mencari. Nah, begitu juga dengan apa yang Pak Ramli katakan di kisah ini. Kalau sebelumnya mereka hanya ketemu di Gunung Sinai, kan nggak mungkin Gunung Sinai itu mengikuti mereka. Gunung Sinai akan ada di tempatnya, sementara mereka harus terus berjalan maju menuju tanah Kanaan. Sehingga Tuhan berinisiatif untuk Dia tetap hadir, baik itu dalam tiang awan, tiang api yang mengikuti bangsa Israel, dan sekarang secara spesifik Tuhan mau hadir di tabernakel, di tabut Allah yang ada di dalam kemah sembahyang, khususnya di ruang Maha Kudus. Dan kita bersyukur kalau kita mengikuti terus perjalanan firman Tuhan, bahwa kemudian 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dalam dunia untuk mati bagi kita, mencurahkan darahnya bagi kita. Sehingga seperti Pak Ramli tadi katakan, ketika Yesus disalibkan, tabir bait Allah yang menutupi ruang Maha Kudus itu terbelah, sehingga semua mata bisa memandang ke dalam, yang tadinya hanya imam besar, dan itu pun hanya setahun sekali, dengan membawa darah korban domba, boleh masuk. Tapi di dalam Kristus, Allah yang punya inisiatif untuk datang kepada kita, hadir dalam hidup kita, itu setiap kita boleh bertemu secara langsung dengan Tuhan. Jadi sangatlah sayang sekali kalau kita tidak menggunakan fasilitas ini untuk menyadari betapa kita ini setiap hari coram Deo, setiap saat kita ini coram Deo di hadapan Tuhan. Tuhan yang berinisiatif menemui kita. Masa kita yang ditemui terus kita cuek-cuek, emangnya siapa kita Bapak Ibu? Sehingga kita masa bodoh tentang Tuhan, masa bodoh tentang bangun hubungan dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Ramli itu mengingatkan kita, meneguhkan kita, bahkan mungkin menegur kita. Kalau yang selama ini kita cuek-cuek, coba Bapak Ibu, kalau gubernur yang cari kita, pengen ketemu sama kita, mungkin kita bisa ngomong, ya nggak apa-apa aku cuek.
Tapi saya pikir itu satu dua orang lah. Orang pasti akan, waduh, rasanya exciting banget didatangi. Apalagi kalau Presiden Jokowi. Semua orang berusaha ditemui. Mereka berusaha untuk menemui, belum tentu mereka bisa ketemu. Mereka berusaha mengulurkan tangan. Untuk berjabat tangan aja bisa dihalang-halangi. Tapi kalau Pak Jokowi yang mengulurkan tangan, pas Pampres pun tidak akan berani menghalangi Pak Jokowi. Jadi saya percaya seperti itulah harusnya kita dengan Tuhan. Tuhan yang berinisiatif, sekali lagi bahasa Pak Ramli tadi, itu yang sangat-sangat penting di garis bawah dalam hidup kita. Tuhan yang berinisiatif datang kepada kita. Tuhan yang berinisiatif menghampiri kita. Jadi please, jangan cuek-cuek lagi, jangan masa bodoh, terus jangan berpikir Tuhan itu nggak pernah datang dalam hidup kita. Karena sekali lagi sering kali saya katakan, kita berpikir seperti itu kalau lagi punya masalah saja. Padahal Tuhan hadir dalam hidup kita bukan cuma waktu kita punya masalah. Waktu keadaan kita baik-baik saja, bahkan di sepanjang umur hidup kita. Makanya seperti saya katakan, bukan Tuhan tidak peduli. Seringkali waktu keadaan kita baik-baik saja, kita nggak peduli tentang Tuhan. Tapi pagi hari ini, biarlah ketika kita diingatkan bahwa Tuhan yang berinisiatif dari kita, yuk jangan cuek dengan Tuhan, tapi punya respon antusias, sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Oke, Bu Mirianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Iya, sedikit aja. Yang kita baca ini adalah pada zaman bangsa Israel ya. Dalam perjalanan yang 40 tahun keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kalau kita membaca, kita bisa membayangkan betapa beratnya perjuangan yang harus mereka lakukan untuk mempersiapkan pertemuan bangsa Israel dengan Tuhan. Itu kemah ya, dan tiang-tiang yang kalau kita baca pelataran aja 100 meter kali 50 meter dengan kain lenan yang macam-macam. Itu harus dibongkar lagi, dibawa lagi jalan. Nanti di satu tempat perhentian mereka mendirikan lagi kemah pertemuan. Nah, betapa rumitnya dan betapa beratnya perjuangan yang harus mereka lakukan pada saat Tuhan ingin bertemu dengan mereka. Nah, pada saat ini, pada zaman kasih karunia Tuhan ini, bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Yang perlu kita persiapkan hanyalah hati kita untuk bertemu Tuhan. Hati kita, kemauan kita, maksud saya. Ya, kita mau nggak bertemu Tuhan 1 jam sehari, setiap saat, setiap hari ini. 1 jam saja kata Tuhan. Bukankah engkau bisa berdoa dengan aku 1 jam saja? Nah, itu kita lakukan dalam Koram Deo ini. Saya bersyukur loh. Koram Deo ini sudah 3 tahun, kalau nggak salah ya Pak ya, hampir 3 tahun ya. Nah, itu membuat diri saya semakin, ya, dalam perjalanan hidup saya makin ringan deh, terasa. Karena Tuhan hanya mau kita mempersiapkan hati kita, supaya Tuhan pada saat menemui kita, kita bisa apa ya, bergandengan tangan gitu dengan Tuhan, saling menyambut gitu. Tuhan ingin dan kita menyambut. Itu yang saya dapat hari ini Pak Heri. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Mirianti. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi mari punya antusias, punya respon sikap hati yang benar-benar welcome dengan Tuhan yang berinisiatif menemui kita. Yang seperti Bu Mirianti tadi katakan, kita nggak perlu ribet-ribet lagi melakukan seluruh aktivitas fisik. Karena dimanapun, kapanpun, seperti Pak Ramli tadi katakan di awal, kita bisa. Dan memang selalu kita Coram Deo, ada di hadapan Tuhan. Nah, itu yang perlu terus-menerus diingat. Dan kalau hal itu terjadi sekali lagi, itu inisiatif Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kudusnya hidup kita, bukan.
karena semua manusia berdosa, tapi karena Tuhan berinisiatif, dengan cara Tuhan kita dikuduskan, kita dibenarkan, sehingga kita layak terus ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi sekali lagi, yuk jangan cuek-cuek hari-hari ini. Apalagi waktunya sudah singkat. Tapi marilah kita saling menasehati satu dengan yang lain. Dan kita sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Saya serahkan kepada, Willy yang doa ya. Oke, silakan Will. Ya, Pak. Marilah kita masuk ke dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi ini Tuhan. Dengan firman-Mu yang telah disampaikan Pak Ramli mengingatkan kami Tuhan. Bahwa Engkau selalu hadir di setiap kami Tuhan. Baik keadaan apapun Tuhan. Kami mau selalu menjaga hubungan dengan Engkau Tuhan. Kami mau buka hati Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu hadir dengan kasih-Mu Tuhan. Kami mau taat selalu Tuhan mendengar suara-Mu. Kami mau hadir juga di dalam doa, setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Ramli yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau selalu memberkatinya Tuhan. Berkati setiap kesehatannya, pekerjaan, keluarganya Tuhan, serta anak-anaknya Tuhan. Engkau selalu tambahkan kapasitas setiap pelayanannya Pak Ramli Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Yanti, cecenya Bu Ros Tuhan, yang saat ini sedang sakit di rumah sakit DKT Tuhan. Biarlah setiap biluk-biluk kesembuhan ada Tuhan. Kami tahu dengan kasih-Mu Tuhan, Kau selalu menyertai Bu Yanti Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus, kami yakin bahwa setiap penyakit apapun Tuhan Kau angkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir pada pagi ini, Tuhan, maupun tidak hadir. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami semua, Tuhan, memberkati setiap keluarga kami, Tuhan. Berkati setiap kesehatan kami, pekerjaan, usaha, apapun yang kami perbuat di pagi ini, Tuhan. Engkau selalu menyertainya, Tuhan. Kami percaya kasih-Mu selalu ada di dalam hidup kami, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai para pemimpinnya, baik presiden, wakil presiden, hingga jajaran terbawahnya, Tuhan. Engkau kasih roh takut akan Engkau, apapun setiap keputusan berasal daripada-Mu. Engkau berkati bangsa ini, penuh damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk persekutuan kami pada pagi ini Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, kami mempunyai Allah yang luar biasa, kami punya Allah yang penuh kasih, Allah yang hebat, Allah yang tak terjangkau oleh akal budi dan pikiran kami, Allah yang rindu untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk ada bersama-sama dengan kami. Ajar kami untuk memahami betapa lebarnya, dalamnya, tingginya, panjangnya, kasih-Mu yang besar itu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah menerima anugerah keselamatan sehingga kami dapat langsung Tuhan bersekutu dengan Engkau, dapat berhadapan dengan Engkau. Biarlah kami memahami, menghayati, dan mensyukuri kebenaran ini Tuhan, sehingga kami boleh menghargai kehidupan kami, boleh menghargai panggilan-Mu, dan kami
boleh berbakti, mengabdikan hidup kami untuk melayani Engkau sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini, Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menuntun, menolong kami, dan menyertai kami. Dan akhirnya kami terima berkat-Mu, berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih, izin live ya. Yuk.